Dia memanggil kita untuk bangkit dan menjadi terang. Apa alasannya sehingga saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang? Tahukah saudara apa yang akan terjadi jika saudara dan saya bangkit dan menjadi terangnya Tuhan? Shalom saudara, puji Tuhan, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan setiap harinya. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat tombol subscribe di layar saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Saudara, topik yang akan kita bicarakan dalam topik ini sesuai dengan topik dua video sebelumnya adalah topik tentang bangkit dan menjadi terang. Kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang, dan apa yang akan terjadi ketika kita bangkit dan menjadi terang? Namun sebelum kita melanjutkan perenungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus
haus urapan-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang, Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, di video ini adalah video ketiga, kita masih dalam topik bangkit dan menjadi terang. Kenapa saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang, dan apa yang terjadi ketika saya dan saudara bangkit dan menjadi terang. Di video pertama dan di video yang kedua kita sudah belajar dari Yesaya pasal 60. Di mana di ayat 1 Tuhan perintahkan kita untuk bangkit dan menjadi terang. Tuhan perintahkan umat-umatnya untuk bangkit dan menjadi terang. Kenapa? Karena pada waktu itu firman Tuhan mengatakan bahwa kegelapan, di ayat kedua, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ada orang-orang yang hidup tanpa pengharapan. Bahkan sebagian besar manusia di dunia ini mungkin hidup tanpa pengharapan. Mereka hidup dalam kegelapan. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah mungkin ada orang-orang yang kita cintai. Keluarga-keluarga kita, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal terang Tuhan. Mereka hidup dalam kegelapan. Dan tahukah saudara bahwa mereka akan berakhir kepada kebinasaan. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan akan berakhir dalam neraka sampai selama-lamanya. Dan saat ini saudara, firman Tuhan menegaskan kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara bangkit dan menjadi terang, karena mereka butuh terang Tuhan. Orang-orang yang kita cintai, keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, bahkan orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, mereka sedang hidup dalam kegelapan, mereka perlu terang Tuhan. Dan terang Tuhan itu sudah ada dalam diri saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah percaya. Dan saudara, saya dan saudara sebagai orang yang percaya, kita berpotensi untuk menjadi terang. Kita punya potensi, kita mampu untuk menjadi terang. Kenapa? Karena Tuhan itu sendiri sudah ada dalam diri kita. Firman-Nya berkata, sebab terang, ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan itu sudah datang dan terbit atas kita. Dan di ayat yang kedua bagian terakhir, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata atasmu. Jadi terang Tuhan itu sudah nyata dalam diri kita. Sehingga tidak ada alasan
untuk kita tidak menjadi terang. Karena Tuhan yang adalah terang itu, Dia sudah ada dalam diri kita. Dan sinar terangnya itu akan menyinari manusia-manusia yang sedang hidup dalam kegelapan melalui kehidupan kita. Saya dan saudara mampu untuk menjadi terang. Karena Tuhan sudah ada dalam diri kita. Terang Tuhan sudah ada dalam diri kita. Dan di video pertama dan kedua kita sudah belajar apa yang terjadi ketika saya dan saudara hidup menjadi terang. Yang pertama di ayat yang ketiga kita sudah belajar. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu. Raja-raja malah akan datang. Bahkan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Artinya orang banyak bisa dimenangkan kalau saya dan saudara hidup menjadi terang Tuhan. Orang-orang terhormat sekalipun, mereka perlu terang Tuhan. Orang-orang berhasil dalam ukuran dunia, mereka perlu terang Tuhan. Dan mereka bisa dimenangkan ketika saya dan saudara hidup menjadi terang. Dan orang-orang yang kita cintai, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mereka perlu terang Tuhan, karena tanpa terang Tuhan mereka akan binasa. Dan mereka pun bisa dimenangkan ketika saya dan saudara hidup menjadi terang. Dan kemudian di hal kedua, di video kedua kita sudah belajar. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Kenapa saudara? Engkau akan tercengang-cengang dan berbesar hati. Kenapa? Karena sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bahkan di ayat 6 juga dijelaskan di sana, ayat 7 juga. Bagaimana unta-unta akan menutupi daerahmu, kambing domba juga demikian akan beralih kepadamu. Artinya apa? Ketika saya dan saudara hidup menjadi terang, Tuhan juga tidak akan tinggal diam. Dia sendiri akan bekerja untuk hidup saudara, hidup saya dan saudara. Untuk hidup kita ketika kita hidup jadi terang. Dan Dia berkata bahwa kamu akan berseri-seri, kamu akan terheran-heran, tercengang-cengang. Dan berbesar hati. Kenapa? Karena kelimpahan itu akan beralih kepadamu. Berkat-berkat itu akan beralih kepadamu, akan menutupi daerahmu, kata firman Tuhan. Artinya ketika saya dan saudara hidup menjadi terang, Tuhan akan membuka jalan berkat bagi saya dan saudara. Saya percaya saudara, bagaimanapun keadaan kita hari ini, mungkin saat ini ada keadaan sulit, baik dalam usaha kita, baik di tengah keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan, tetaplah bangkit dan menjadi terang, karena firman-Nya menjamin, firman-Nya berjanji, ketika saya dan saudara hidup menjadi terang, Dia akan mengalihkan kelimpahan itu kepada kita, mengalirkan kelimpahan itu kepada kita. Itu yang sudah kita belajar video pertama dan kedua. Dan video yang ketiga ini saudara, kita akan lihat ayat yang ke-15 saudara, di mana di sana dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Janji Tuhan ketiga, hal ketiga yang akan terjadi ketika saya dan saudara, ketika umatnya, ketika kita hidup menjadi terang adalah dikatakan ada satu kondisi di mana dahulu engkau dibenci, tidak disinggahi seorang pun, ditinggalkan. Artinya dulunya dianggap rendah, dulunya dibenci, dulunya tidak dihargai, dulunya tidak dianggap. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebagai ganti itu ketika umatnya, ketika saya dan saudara hidup menjadi terang, maka sebagai ganti itu, kata firman Tuhan, keadaan yang ditinggalkan, dibenci, tidak dianggap, tidak disinggahi tadi, dikatakan sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan, sehingga menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi Tuhan akan mengubah kehidupan orang-orang yang hidupnya menjadi terang, di mana mungkin dulu kehidupannya tidak dihargai, tidak dianggap. Tetapi Tuhan bisa mengubah menjadi kebanggaan, kata firman Tuhan. Menjadi kebanggaan. Orang yang tidak dianggap sekarang menjadi kebanggaan ketika orang itu hidup menjadi terang. Adakah saudara dalam kehidupan saudara mengalami satu kondisi di mana kehidupan saudara tidak dianggap? Mungkin di tengah keluarga juga tidak dianggap. Mungkin di tengah lingkungan saudara, di tengah teman-teman saudara tidak dianggap. Oleh karena berbagai kondisi. Apakah mungkin karena keadaan saudara, keadaan ekonomi saudara? Adakah karena mungkin saudara tidak berpotensi, tidak punya talenta seperti orang lain, tidak punya kecerdasan seperti orang lain mungkin. Artinya saudara dianggap lebih rendah dari orang lain, sehingga orang lain tidak menganggap saudara. Bahkan dikatakan di sini dulu dibenci, tidak disinggahi oleh seorang pun. Artinya tidak dihargai.
tetapi akhirnya diubah oleh Tuhan dan membuatnya menjadi kebanggaan dan kegirangan. Tuhan bisa mengubah, saudara, orang-orang yang tidak bernilai dalam pemandangan dunia. Ketika orang itu hidup menjadi terang Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengubah hidup orang itu menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Saya melihat, bahkan dalam banyak hal saya juga mengalami dalam kehidupan saya, saudara, firman Tuhan ini digenapi. Sekali lagi, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami dalam kehidupan saudara, di mana saudara tidak dianggap, di mana saudara merasa saudara tidak dihargai dalam kehidupan saudara. Kita tidak perlu membenci orang lain, karena membenci itu merugikan kita sendiri. Kita tidak perlu akar pahit kepada orang lain, karena ketika kita akar pahit, itu merugikan kita sendiri. Itu membuat hidup kita tidak nyaman, itu membuat hati kita tidak nyaman, bahkan itu bisa menimbulkan penyakit. Itu membuat kita tidak semangat menjalani hidup. Saudara tidak perlu membenci orang lain. Ketika orang lain mungkin tidak menganggap saudara, tidak menghargai saudara. Bahkan mungkin ketika keluarga-keluarga tidak menganggap dan tidak menghargai saudara. Yang harus saya dan saudara kerjakan hari ini, menurut petunjuk firman Tuhan, adalah bangkit dan menjadi teranglah. Mungkin saudara berkata, bagaimana aku bisa menjadi bangkit dan menjadi terang kalau aku sendiri tidak dianggap? Di dalam diri saudara ada Tuhan. Di dalam diri saya, di dalam diri kita ada Tuhan yang adalah terang itu sendiri. Maka firman-Nya tadi mencatat di ayat 1 dan ayat yang kedua itu bahwa terangnya itulah yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Kalau saya dan saudara siap saja dan bangkit, ada kemauan, aku mau jadi terang Tuhan, aku siap jadi terang Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja menyinarkan terangnya itu yang sudah ada dalam diri kita. Dan kalau saya dan saudara hidup menjadi terang, mungkin hari ini engkau dianggap rendah, mungkin hari ini engkau tidak dinilai, engkau tidak dihargai, tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan bisa mengubah itu sehingga satu saat saya dan saudara bisa menjadi kebanggaan, kata firman Tuhan. Orang-orang lain akan membangga melihat saudara. Orang-orang lain yang mungkin menganggap saudara rendah, satu saat akan bangga dan salut melihat saudara, karena Tuhan sanggup mengubahnya. Dan akhirnya kehidupan kita akan menjadi kebanggaan. Saudara bisa menjadi kebanggaan bagi orang lain. Saudara bisa menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang saudara cintai. Saudara bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua saudara, bagi keluarga saudara. Saudara bisa menjadi kebanggaan karena Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saudara dan mengubah kehidupan saudara menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Apa yang harus saya dan saudara kerjakan? Bangkit dan menjadi teranglah. Biarlah terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita. Jadi saudara, dalam video ketiga ini saya menyimpulkan firman Tuhan memerintahkan saya dan saudara di ayat yang pertama, bangkit dan menjadi teranglah. Kenapa saya dan saudara harus bangkit dan menjadi terang? Karena begitu banyak bangsa-bangsa sedang ditutupi oleh kegelapan. Bumi sedang ditutupi oleh kekelaman, kegelapan. Mereka membutuhkan terang Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa terang Tuhan itu sudah ada pada kita dan terbit atas kita. Artinya kita akan mampu menjadi terang Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan bersinar melalui kehidupan kita. Asal kita mau siap menjadi terang Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyinari dunia yang sedang dalam kegelapan melalui kehidupan kita. Hiduplah, bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan firman Allah telah mencatat, kita sudah belajar apa yang akan terjadi ketika saya dan saudara bangkit dan menjadi terang. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun. Bahkan raja-raja datang berduyun-duyun, datang kepada terangmu. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Artinya orang banyak akan datang kepada Tuhan. Orang-orang yang kita cintai akan datang kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Siapapun mereka. Kalau saya dan saudara menjadi terang, mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Dan yang kedua, kamu akan tercengang-cengang berseri-seri. Kenapa? Karena kelimpahan akan beralih kepadamu, kata firman Tuhan. Artinya Tuhan akan membuka jalan berkat bagi kita. Keadaan saudara hari ini bisa diubahkan. Saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara menjadi terang, Tuhan sendiri akan bekerja. Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan membuka jalan untuk mengalihkan berkatnya bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, di ayat yang ke-15 dikatakan sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Ketika engkau bangkit dan menjadi terang, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Dari Tuhan bisa mengubah yang tidak dianggap, yang tidak dihargai hari ini. Mungkin itu yang menjadi keadaan saya dan saudara. Tuhan bisa mengubah itu menjadi kebanggaan. Itu sebabnya betapa dahsyatnya saudara.
hal yang akan terjadi ketika saya dan saudara bangkit dan menjadi terang. Mari kita bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Kita mampu dan sanggup menjadi terang untuk menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan, karena terang Tuhan sudah ada pada kita. Dan perkara-perkara besar akan terjadi ketika kita hidup bangkit dan menjadi terang. Tuhan memberkati saudara. Mari kita maju terus dan berjalan terus untuk menerangi dunia, karena terang Tuhan sudah ada dalam diri kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan. Di video ketiga ini kami juga sudah belajar kembali bahwa terang-Mu sudah ada dalam diri kami, dan kami akan mampu menjadi terang karena terang-Mu sudah ada dalam diri kami. Dan dunia yang sedang ditutupi oleh kegelapan akan diterangi oleh terang-Mu yang terbit atas kami. Ajar kami untuk hidup terus dalam terang-Mu, menyinarkan terang-Mu dalam diri kami kepada banyak orang. Dan kami akan melihat banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami akan melihat Engkau membuka jalan berkat bagi kami. Dan kami akan melihat Engkau mengubahkan apa yang tidak berarti di pemandangan orang hari ini menjadi sesuatu kebanggaan ketika kami bangkit dan menjadi terang. Kami siap bangkit dan menjadi terang. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.